Oke, jadi langsung lanjut aja ya biar nanti ini juga nggak kemalaman. Semoga nggak lama-lama juga, semoga juga bisa selesai. Oke, jadi nomor 39 artikulasi dari radio karpal. Radio karpal. Radio karpal itu pergelangan tangan, jadi bisanya itu fleksi, ekstensi, atau abduksi, aduksi. Nggak bisa pranasi, supinasi, karena pranasi, supinasi cuma di radio ulnar. Nomor 40, kelompok muskulus yang diinervasi oleh nervus medianus. Medianus ini semuanya di kompartemen anterior, kecuali flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus yang bagian medial. Tadi udah aku tulis di atas. Kemudian berarti yang di di kompartemen anterior itu ada pronator quadratus di profundus carpi radialis dan pronator teres di superficial. Nah, ini enggak carpi ulnaris karena carpi ulnaris oleh nervus ulnaris. Berikut adalah cabang dari muskulus. Alexa, mau tanya. Jadi seandainya ada flexor digitorum profundus itu tetap ikutkah nervus medianus atau enggak? Ikut. Soalnya emang diinervasi nervus medianus sebagiannya. Tapi tetap jawab. Iya. Oh, oke. Oke. Thank you. Ya. Lanjut, nomor 41. Berikut adalah cabang dari nervus musculocutaneus. Yaitu kalau misalnya dari musculocutaneus yang langsung itu ada cutaneus antebrachilateral. Jadi percabangan cutaneus antebrachilateral ini bisa dilihat kalau misalnya dia itu udah berada di dekatnya apa namanya fossa cubitalis di sebelah lateralnya. Nah, nanti kita bisa menemukan nervus cutaneus antebrachilateralis. Jadi musculocutaneusnya nanti nembus coracobrachialis, turun di antaranya bisection brachialis, turun sampai ke lateral dari fossa cubiti gitu. Jadi ini. Oh ya, cutaneus brachilateral inferior dan cutaneus brachilateral yang superior itu kalau nggak salah cabangnya radialis gitu. Jadi ketika radialisnya ini nembus apa? Jadi radialis itu kan nembus spasium spasium quadrangularis. Radialis nembus spasium quadrangularis. Kuat, quadrangularis. Nah, terus habis itu ketika dia itu kayak kayak ke belakang gitu, kayak ke posterior. Nah, nanti dia itu di atas atau kayak masih di area superior gitu, dia itu akan memberikan nervus cutaneus brachilateral superior. Dan ketika dia udah agak ke bawah, jadi setelah melewati di antaranya kaput longum dan juga kaput lateral, dan sampai di sekitar di bawah gitu, dia akan memiliki nervus cutaneus brachii lateral inferior. Eh, lateral inferior. Ini, oke. Nah, jadi ini berarti udah. Kemudian cutaneus brachii medial, itu aku pasti cabang dari apa? Kalau nggak salah itu dari fasciculus medial, deh. Dua-duanya. Jadi bukan dari nervus, tapi dari fasciculus. Kan urutannya radices, truncus, fasciculus, baru nervus. Nervus terminalis. Nah, ini tuh dari fasciculusnya. Di atasnya yang huruf M itu kan masih fasciculus. Ini dari fasciculus medialis. Ini juga dari fasciculus medialis. Ini gini. Cutaneus antebrachilateralis superior. Nah, kalau misalnya antebrachilateralis superior ini aku nggak paham ya, karena seingatku itu nggak ada. Ini, kalau misalnya lateralis superior, lateralis superior yang braki ada. Kalau yang antebrachi, aku lupa ada apa enggak. Tapi yang pasti ini jawabannya yang antebrachilateralis kayak gitu. Lalu yang tepat mengenai fossa cubiti, jadi fossa cubiti tadi udah ya, brachialis di medialnya biceps brachii, medianus di medialnya dari brachialis.
Fraktur pada epikondylus medial, Mary, mengganggu fungsi otot berikut. Jadi pada epikondylus medial itu kan yang kena nervus ulnaris, ya kan? Sebenarnya harusnya flexor carpi ulnaris dong. Nah di sini nggak ada. Di sini extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris, hati-hati meskipun ulnaris dia itu di kompartemen posterior, jadi sama nervus radialis. Brachioradialis, nervus meskipun dia itu meskipun dia itu kelihatan agak depan, tapi dia itu pengecualian karena ikut nervus radialis. Angkoneus ini pronator quadratus medianus, tapi pronator teres sama quadratus kan di kompartemen anterior, jadi medianus juga. Tapi kita lihat aja dari ininya, origonya. Jadi kalau misalnya fraktur di epikondylus medial, ya udah kalau misalnya nggak ada nervus yang ngaruh ke ototnya, oke. Berarti otot apa yang origonya itu di epikondylus medial, ya berarti pronator teres kayak gitu. Karena ini nggak ada yang hubungannya sama nervus. Radialis, medianus. Struktur yang tampak di antara kaput lateral dan kaput medial. Nah, ini tuh kayak aku agak bingung sih, kenapa lateral sama medial. Soalnya lateral medial kan jauh ya, karena di tengah-tengahnya itu masih ada kaput longum, sedangkan nggak ada yang kayak benar-benar ya di tengah-tengahnya atau jalan di kaput longum itu kayak nggak ada. Adanya itu malah di anterior, dan itu bukan di triceps juga sih. Kalau misalnya jalan di tengah-tengah, itu kan yang medianus itu kan, tapi itu di anterior. Medialis ini malah nggak ada, axillaris malah di atas, ulnaris itu di epicondylus malah di lateral, di medialnya dari kaput medial. Medial, kaput medial ya. Dan musculocutaneus itu malah di depan. Jadi ya aku masih menganggap ini sama, yaitu antara kaput longum dan lateral gitu. Longum dan lateral, medial dan lateral, dia kan tetap di tengah-tengah radialis. Jadi tetap radialis. Ini udah aku tulis lateral dan longum sih. Tulang yang berartikulasi radial adalah scaphoideus dan lunatum. Jadi yang tulang pergelangan tangan atau tulang karpal yang dia tuh membentuk artikulasio radiokarpal. Jadi ada dua, lunatum dan scaphoideus. Sudah ingat itu aja. Kalau pisiform itu dia medial, trapezius itu lateral, capitatum itu tengah-tengah, dan dia itu dekat sama metakarpal yang tengah. Kemudian hamatum itu dia itu di medial juga. Nanti ini tulang-tulang karpal ini, trapezius, pisiform, hamatum, itu nanti bertanggung jawab dalam pembentukan kanalis karpi. Jadi mereka tuh kayak punya tuberositas, punya tonjolan-tonjolan, makanya dia tuh nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh tulang karpalnya ya misalnya. Ya, tuh. Nah, ini tuh kayak tonjolannya, tuberositasnya. Misalnya, ini tuh tuberositasnya pisiform di medial. Nah, ini di lateral. Nah, ini medial, ini lateral. Nah, terus di sini tuh kayak ada, apa namanya? Di sini tulang pisiform, terus ini tuh kayak ada tuberositasnya. Terus di sini tuh ada tulang trapezius, ini tuberositasnya. Nah, otomatis kan kalau ada tuberositas ada bagian yang lebih tinggi kan. Jadi membentuk apa namanya? Kayak sulcus sulcus carpalis, dan akhirnya ditutupin sama retinaculum. Retinaculum flexorum. Nah, jadi kanal. Ini jadi bolong. Nah, ini namanya kanalis carpalis. Nanti ada struktur-struktur yang lewat di kanalis carpalis, nanti beda lagi ya sama kanalis guyon. Kalau di kanalis carpalis nanti yang lewat itu ada karpi atau carpal tunnel, itu sama aja. Jadi ada flexor digitorum, superficial sama profundus. Terus ada lagi flexor pollicis longus. Dan yang terakhir, nervus medianus. Jadi semuanya itu di luar dari kanalis carpi. Yang lain-lainnya lah, struktur yang lain. Ini, kalau misalnya yang kanalis guyon, kalau kanalis guyon, itu dia itu khusus untuk ulna. Jadi dia itu di medial, dan dia itu terbentuk antara ligamentum physohamatum. Itu adalah antara pisiform dan hamatum.
ligamentum pisohamatum yang dia tuh kayak apa namanya? Nanti dia itu ada cekungannya lagi gitu loh. Jadi nanti dia itu kayak ada kanalnya yang dibentuk dan ligamennya itu anggap aja kayak eh, retinaculum flexorumnya. Jadi kayak penutupnya. Jadi ada cekungan. Terus habis itu ditutup sama ligamentum pisohamatum. Nah itu adalah canalis guyon. Terus isinya canalis guyon apa? Ramus profundus, ingat profundus dari arteri ulnaris sama nervus ulnaris. Kenapa ramus profundus? Soalnya ramus superficialnya arteri ulnaris itu nanti naik atau di superiornya dari canalis guyon dan nanti membentuk ramus superficialis. Arcus arcus superficialis palmaris, arcus superficialis palmaris. Jadi A ulnaris itu ada profundus masuk kanal arti superficial lewat di atas, lalu uh, membentuk arcus palmaris superficial. Oke, jadi strukturnya yang lewat adalah nervus ulnaris. Tapi karena ini nggak ada harusnya yang lebih tepat itu profundus ya. Tapi karena ini nggak ada ya ya udah jawab nervus ulnaris itu benar kok. Struktur yang memiliki margo introsei itu oke ini Oh, udah. Alexa, Iya. itu arteri ulnaris profundus tadi masuk kanal karpi atau kanal Ya guyon? ampun. Maaf ya, maaf, maaf, maaf. Maaf. Harusnya ini kanal guyon. Sorry, sorry. Ya, terima kasih. Jadi harusnya yang profundusnya yang lewat di kanal guyon, terus habis itu yang superficialnya lewat di atasnya kanal guyon, nanti arcus palmaris superficialis. Arcus palmaris superficialis itu nggak cuma dari arteri ulnaris, tapi dari arteri radialis juga. Nanti radialis juga ada profundus sama superficial. Nah, yang superficialnya yang bentuk arcus palmaris juga. Ini sebenarnya sama kayak yang di dorsal pedis. Iya, saya ingat tuh sama kayak di dorsal pedis juga. Kayak apa namanya anastomose anastomose ini. Struktur yang memiliki margo introsei ini tadi udah, jadi lateral os tibia, medial os fibula, medial os radius, lateral os ulna. Oke. Fraktura pada sepertiga tengah os humerus dapat mengakibatkan rusaknya. Nah, aku kan kayak sebelumnya tuh kayak aku jawabnya tuh kan yang sepertiga proksimal untuk nervus radialis. Nah, cuman kalau misalnya di sepertiga tengah os humerus itu aku agak bingung sih, apakah kayak dia maksudnya itu masih di belakang nervus radialis ataukah mulai kayak menuju ke depan, kayak kalau misalnya di depan itu bisa nervus medianus, cuman ini nggak ada pilihannya. Kalau introsei anterior itu kayak belum, soalnya dia tuh nanti di antebraki, kalau axillaris juga nggak ada sih. Jadi, oh nggak tahu ini maksudnya medianus apa radialis. Tapi harusnya jawaban amannya itu radialis karena emang radialisnya itu meskipun dia lewat sulcus, terus dia tuh kayak masih lewat di kayak merepet-merepet di sekitarnya tulangnya gitu. Baru nanti dia tuh lewat bawah sini, seret ke sini. Eh, ya, ini deh. Ini ada yang punya pendapat lain nggak? Kalau misalnya frakturnya di tengah os numeric. Sepertiga tengah, bukan sepertiga proksimal. Mungkin aku lingkarin, aku kasih lingkaran, tapi kayak kalau jawabanku itu yang radialis. Gerakan yang terlibat menimbulkan sirkumduksi, tadi udah aku bahas, sirkumduksi itu fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi. Ya, jadi sirkumduksi itu contohnya yang kayak di glenohumeral, sebenarnya di radiokarpal juga bisa. Pernyataannya benar mengenai tendo bicipitalis. Ini tendo bicipitalis mungkin maksudnya aponeurosis bicipitalis. Jadi ini tuh aku masih berdasarkan apa ya, berdasarkan asumsiku. Jadi kan tendo bicipitalis itu kayak dia itu di bawahnya dari fossa cubitalis, bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus habis itu arteri radialisnya itu kayak dia itu kan lewat jadi fossa bentar, fossa cubitalis itu dia tendon dulu, baru arteri brachialis, baru nervus. Terus di bawahnya itu ada tendo bicipitalis. Nah,
di sebelah lateralnya sini, arteri brachialisnya tuh aku kayak berasumsi arteri radialisnya tuh kayak kan lanjutin ke bawah, gitu kan. Sebenarnya ini tuh lebih tepat kalau kayak gini sih, kayak misalnya di dalamnya atau di profundus dari tendo bicipitalis itu ada nervus medianus sama arteri radialis karena emang bicipitalis itu membungkus di luarnya dari arteri radialis dan nervus medianus gitu. Kecuali kalau misalnya di bawahnya ini maksudnya adalah di dalamnya atau di profundusnya. Soalnya di bawah itu kesannya kayak nervus medianus sampai bawah terus habis itu kayak apa di bawahnya ada gimana sih? Jadi misalnya itu tuh asumsinya tuh kayak ini tendo, terus oh di bawahnya itu ada nervus ini. Atau bisa juga kayak gini terus habis itu kayak nervusnya itu baru mulai dari sini gitu. Ya kan? Misalnya dari nervus apa, di bawahnya tendo jadi nervus apa. Kan di bawah ya soalnya, kan lebih ke inferior gitu. Tapi aku agak bingung gitu sih. Hmm. Arteri brachialis teraba pada sisi lateral. Kalau arteri brachialis itu enggak ya, soalnya arteri brachialisnya kan di dalamnya, di profundusnya. Berarti harusnya nggak di lateralnya dong. Kalau misalnya arteri radialis, itu kan kayak masih bisa keraba gitu nggak sih? Bentar, brachialis, radialis. Nah itu, tapi aku nggak tahu arteri radialis itu apakah bisa teraba pulsasinya. Kalau mau sih jawab aman itu sebenarnya aku lebih yakin C. Kalau misalnya di bawahnya itu diganti jadi di profundus dari tendobicipitalis itu ada nervus medianus. Nah itu benar. Kayak gitu. Bagian superficial di silang VC palik ini enggak. Bukan di silang VC palik, tapi di silang sama yang tadi mediana cubiti. Tuh, gitu. Jadi mungkin ini aku lingkari dulu, tapi ya gitu. Kalau misalnya di bawah, itu menurutku kayak salah, soalnya lebih ke inferior daripada profundus. Jadi mungkin paling mending kayak ini, tapi kalau misalnya kalian ada pendapat lain, boleh banget langsung ngomong aja. Posisi yang merupakan posisi anatomis. Ya, ini supinasi, udah berulang beberapa kali, supinasi arcus dorsalis manus. Nah, ini udah aku cek di PPT juga, kalau misalnya arcus dorsalis manus, itu nanti muaranya ke vena cephalica dan vena basilica aja. Jadi ke vena yang lebih superficialnya aja. Sedangkan vena radialis ulnaris itu termasuk vena-vena profundus yang nanti juga ngalirinnya ke sini. Ngalirinnya ke basilika sama cephalica, nanti basilika naik gabung sama brachialis. Cephalica itu naik langsung ke aksila, brachialis ke aksila. Jadi yang ke aksila itu adalah brachialis sama eh wait, kayaknya aku salah. Brachialis yang gabung sama basilika, terus basilika naik, terus sama cephalica naik, kemudian nanti akan bertemu di aksilaris. Jadi ini ujung-ujungnya muaranya cephalica sama basilika itu di aksilaris. Nomor 54, isi dari spasium quadrangularis. Nah, kalau misalnya yang quadrangularis, itu kan berarti yang paling medial, yang paling lateral, dan lebih superior. Nah, berarti isinya itu yang N axillaris sama arteri circumflexa humeri posterior. Pulsasi arteri radialis teraba pada lateral dari tendon vaster carpi radialis, yang tadi aku bilang yang kayak pas kita nyari nadi di pergelangan tangan itu, nah di situ. Itu ternyata adalah lateral dari tendon vaster carpi radialis. Struktur yang merupakan amfiartrosis ya, ampun. Simpisis ya. Cabang terminal dari plexus brachialis. Nah, ini tuh aku bingung. Karena harusnya cabang terminal itu ini semua, kecuali ini. Karena ini bukan cabang terminal, tapi kayak cabang dari, apa ya, aksilaris itu kalau nggak salah dari fasciculus nih. Apakah mungkin ini kekurangan kata kecuali? Ya, nggak tahu juga sih. Kalau misalnya kecuali, jawabannya nervus axillaris, soalnya nervus axillaris itu dari trunkus superior. Jadi yang dari trunkus superior itu, tadi seperti yang udah aku omongin di awal, itu axillaris dan suprascapularis.
Oh, ya ampun, gini. Sama-sama C5, C6. Trunkus superior plexus brachialis ya maksudnya. Oke. Ya, nggak tahu. Mungkin ini kekurangan kalau misalnya ada kejuang. Karena semuanya itu cabang terminal. Nervus medianus dari fasciculus medianus lateral. Musculus cutaneus dari lateral. Ulnaris dari fasciculus medial. Radial itu dari yang posterior. Kayak. Struktur yang melewati hiatus quadrangularis adalah, ini udah sama kayak tadi, axillaris dan arteria circumflexa posterior hilari. Aliran dari lymph node axillaris sentral. Jadi kalau misalnya sentral itu dia di paling atas dan dia tuh nerima dari semuanya. Jadi untuk regio axillaris itu ada 3 lymph node utama, yaitu apicalis, laterales atau brachiali, ya, dan pectoralis. Pectoralis itu atau posterior. Emang aneh ya, karena kan ya dia ya harusnya kan pectoralis itu kan kita ngelihatnya depan, tapi emang dia itu ternyata lymph node-nya itu paling posterior dari yang lain. Brachialis paling lateral dari yang lain, dan yang apikal um, itu di subscapulari. Iya kalau nggak salah. Dan nanti ini semuanya akan bermuara ke aksilaris sentral atau sentral aksilaris, sentralis sama aja. Jadi dari apikal, lateral, dan posterior. Apikal, lateral, posterior, brachialis, pectoralis, subscapularis. Loh, ini ya gimana sih? Ya ampun, aku tidak konsen ya. Yang apikal itu bukan di subscapula, tapi ada berarti satu lagi, aku lupa sih namanya. Tapi dia itu yang letaknya itu pokoknya paling atas, jadi kayak ada atas, belakang, paling lateral, dan subscapularis itu yang kayak dari area media gitu. Aku lupa sih, jujur. Tapi ya udah hafalin apikalis aja, pokoknya ini semua nanti ke sentralis gitu. Habis dari sentralis kemana? Dari sentralis ke brachiocephalica. Habis dari bukan brachiocephalica. Brachiocephalica itu vena, tapi lymph nodes-nya itu bronchomediastinalis kalau nggak salah, lymph node-nya. Bukan lymph node, sinus. Kayak udah sinus gitu. Tapi nanti coba cek lagi sih. Yang jelas itu, aku cuma bingung kayak ini tuh udah sinus atau udah LNN. Pokoknya ini tuh kayak muaranya di bronchomediastinalis. Jadi dari pectoralis, laterales, apicales, subscapularis, ke centralis, terus ke bronchomediastinalis. Ini udah. Ini aku bingung maksudnya batas post-fossa axillaris sih. Kayak post-fossa axillaris. Apakah itu maksudnya itu kayak batas bawahnya atau batas floor-nya gitu. Kalau misalnya floor itu juga nggak ada juga karena kan kulit ya, kulit. Kalau batas selesainya, ya ini aku udah tulis ya, pectoralis major itu di anterior, dorsi itu di medial, deltoideus itu di lateral, teres major itu di posterior. Jadi kalau misalnya secara garis besar ya semua ini sebenarnya merupakan batas dari fossa axillaris. Tapi aku nggak paham batas pos. Permisi Alexa. Iya, Mau nanya tadi yang cabang terminal tuh aksilaris kok bisa bukan kenapa ya? apa? Yang yang itu yang cabang terminal 58. 58 tadi. 57. Yang mana? Bukan, Ya. soalnya dia dia bukan ya terminal itu aku menganggap cabang terminal itu kayak akhiran dari yang benar-benar dari fascikulusnya kayak gitu sih. Ya sebenarnya kalau cabang yang keluar dari plexus brachialis ini semua benar. Tapi kayak kalau medianus kan dari fasciculus, 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 sedangkan axillaris itu dari trunkus dia kayak dari bagian awal sendiri gitu kalau dari logika aku. Tapi kalau misalnya ada jawaban lain nggak apa-apa sih bilang aja. Gitu. Soalnya aku juga sedikit bingung sama maksud soalnya.
Oh, oke, makasih Alexa. Oke. Oke. Terus habis itu ini tadi. 61 itu kayaknya posterior deh maksudnya. Iya, iya. Ini ada yang ngecat aku kayaknya itu posterior gitu. Kayak tak tulisnya deh. Ini aku nggak paham maksudnya. Berarti ini teres mayor kalau gitu jawabannya. Oke, makasih. Masih ada 3 bulan soal lagi, bisa. Gerakan pada artikulasi radiokarpal, fleksi, ekstensi. Arcus palmaris superficial tadi udah aku bahas, superficial dari radialis dan juga dari ulnaris. Yang lewat di hiatus aksilaris medial untuk aksila di triangularis facium. Barengan sama yang tadi arteri sirkumfleksa humeri posterior. Jadi ini ada ya ini kan triangularis facium. Kayaknya ini aku ngelender menganggap ini triangular interval. Spasium. Kan ngelender lagi. Maaf. Hiatus aksilaris itu dia tuh wait, kenapa sebelumnya ditulis di kok aku jadi bingung sih? Yang bentar. Itu kan kuadrat. Kenapa aku nulis triangular? Kenapa di atas ditulis triangular? Bentar, aku mau cek. Bentar, maaf. Nah, spasium triangularis. Kayaknya awal masalahnya adalah dari sini deh. Hiatus aksilaris. Loh, ini benar tapi batas lateral. Tapi kenapa medial hiatus aksilaris? Padahal kan aksilaris itu keluarnya di aksilaris kan keluarnya di apa quadrangularis. Kalau triangular spasium itu cuman sirkumfleksa scapula. Kalau misalnya triangular spasium, triangular interval itu baru radialis sama profunda brachii. Nah, ini kok aneh. Caput longu merupakan batas lateral dari, ya satu-satunya batas lateral dari triangular space. Kalau triangular space, oh mungkin maksudnya itu bukan untuk nervus axillaris. Oh my god, aku baru memahami ini sekarang. Astaga. Jadi maksudnya medial hiatus axillaris itu bukan karena dia itu di sama arteri axillaris anjir. Tapi karena dia itu ada di axillaris dan dia itu medial hiatus. Satu-satunya medial hiatus itu cuma triangular space. Karena yang lainnya di lateral. Kayak quadrangularis spasium sama interval triangular itu bilateral gitu. Dan satu-satunya medial itu cuma ini, makanya triangular space, makanya ini nggak jadi. Dan triangular space itu cuman buat sirkumfleksa scapula ya. Maaf banget. Maaf banget, aku bingung sendiri. Oke. Jadi ini benar. Oke, jadi di sirkumfleksa scapula. Karena lewat triangularis spatium. Batas fossa cubiti. Fossa cubiti itu ada kalau misalnya di medial, rotor teres, lateral, brachioradialis. Di antara dua epicondylus itu kayak apa ya? Ininya, basisnya, tapi dia tuh kayak bentuknya segitiga terbalik. Jadi basisnya di atas.
Nah, ini tuh aku bingung Ataplacertus fibrosus ini maksudnya apa? Karena kayak aku cari di sini tuh kayak nggak ada gitu, Lacertus fibrosus. Karena ya setahuku tuh kayak batasnya itu sebenarnya cuman pronator teres, brachioradialis, dan juga di antara dua epicondylis ini tuh garis imajiner. Tapi di kuncinya cutting itu kayak dibenerin gitu. Tapi dari kalian itu mungkin ada yang tahu apa namanya Lacertus fibrosus. Kayak soalnya aku nggak menemukan. Atau mungkin ini tuh kayak nama lain dari sesuatu gitu. Mungkin, tapi kayaknya bukan aponeurosis bicipitalis sih. Komponen yang menyusun sendi di artrosis. Jadi komponen menyusun sendi di artrosis ini udah tadi kaput, kapsula, kavitas, ligamen. Epicondylus medial rusak. Nah ini baru langsung kena ke ulnarisnya, yaitu flexor carpi ulnaris. Yang menembus fascia clavipectoralis itu ada 3 ya. Jadi clavipectoralis atau di trigonum deltopectoralis. Pertanyaannya bisa antara fascia clavipectoralis atau trigonum deltopectoralis. Jadi ada ramus deltoid dari thoracoacromial. Yang tadi thoracoacromial ada 4 cabang, salah satunya deltoid. Ada vena cephalica dan juga pectoralis lateralis. Gitu. Bagian ulna tempat artikulasi radius itu ada incisura radialis. Oke. Tadi udah dibahas, yang ditemukan di distal os humerus adalah trochlea humeri. Ya, jadi trochlea humeri itu punya, jadi trochlea itu punyanya humeri, bukan punyanya ulna. Kalau punyanya ulna, incisura trochlearis. Sulcus nervi radialis punyanya humeri, tapi di proximal, sedangkan ini di distal, trochlea. Oh ya, trochlea itu nanti kan sama ulna. Kalau capitulumnya sama fibula. Kok fibula? Radius. Ya. Jadi ada 2 penonjolan atau 2 kondilus. Jadi bisa dibilang kondilus, tapi ada nama khususnya. Jadi kondilus itu kayak penonjolan tulang di distalnya gitu. Nah, yang sini sama yang sini tuh, ini tuh sebenarnya bisa dibilang kondilus kan. Tapi apa namanya? Kalau misalnya nama khususnya itu kalau yang nanti di lateral sama radius itu capitulum. Kalau trokea yang kayak apa ya bentuknya itu kayak bergerigi-bergerigi gitu. Yang bergerigi ya bergelombang itu nanti itu trokea nanti sama ulna. Terus yang origo di epicondylus lateral humeri. Nah, ini tadi epicondylus lateral itu kristalnya tuh brachioradialis. Yang lainnya juga salah. Kalau pronator teres kan di medial. Flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis, itu semuanya medial, medial. Palmaris longus medial, 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 medial. Jadi yang lateral cuma brachioradialis. Jadi pilih aja brachioradialis. Cingulum humerus. Jadi tersusun atas apa? Cingulumnya atau sendinya itu ada scapula, humerusnya, dan clavicula. Menurutku nggak sampai sternum, meskipun ada sendi sternoclavicular, tapi sternum itu kayak nggak menyusun cingulumnya, atau kayak daerah persendiannya, atau pectoralnya, pectoral girdle. Jadi cuma scapula, humerus, sama clavicular. Gerakan yang hanya terdapat di ekstremitas superior, oposisi. Karena setauku, jempol di kaki itu nggak bisa oposisi. Dan oposisi cuma punyanya polek sama digiti minimi. Jadi harusnya ya oposisi. Eversi di inte bisa. Sirkumduksi bisa. Sirkumduksi kan berarti ya glenohumeral sama kokse. Rotasi internal bisa, kokse. Elevasi, sebenarnya elevasi depresi itu sebenarnya kayak di kerangka aksial sih lebih tepatnya. Jadi kayak depresi, elevasi itu untuk kepala. Jadi oposisi karena itu cuma di koleks jadi kayak ada di supe nggak ada di inve. Kalau evasi ya emang nggak ada di supe gitu dan nggak ada di inve. Gimana sih? Iya, aku jelasinnya ya ada di supe, ada di inve. Kalau ini itu kayak out of question karena dia itu punyanya aksial.
Lebih tepatnya cepal atau kepala. Lesi pada nervus ini menyebabkan kelemahan fleksi articulatio cubiti. Fleksi cubiti. Fleksi cubiti itu berarti kompartemen anterior. Kompartemen anterior ya berarti flexorus. Flexorus musculocutaneus nervusnya. Pulsasi arteri radialis tadi udah. Setelah flexor arteri radial, oke, ini udah yang ketiga. Tulang pembentuk. Ya, baiklah. Oh, ini beda. Yang tadi ini sulcus carpi. Sulcus carpi itu yang tadi sulcus carpalis itu, yang nanti yang bentuknya kayak gini tadi. Yang bakal bentuk analis carpi, ya sama aja sebenarnya. Jadi kayak lunatum. Gitu. Lunatum itu di area sini. Itu. Hmm. Bentar, tapi ini beda pertanyaan. Kalau lunatum sama scaphoideus itu dia kan di tengah. Berarti harusnya itu enggak, cuboideum itu cuma di kaki, calcaneus kaki, kaki. Cuneiform. Cuneiform itu enggak ada penonjolannya di kaki. Jadi ya ya udah yang di tangan cuma ini. Karena yang lainnya itu di pedis, seingatku. Cuneiform medial lateral intermedius, talus, calcaneus, cuboideum ini di kaki semua. Yang di tangan cuma lunatum, meskipun kurang bener ya, karena harusnya itu pisiform, hamatum, sama trapezius. Tapi ya karena yang lainnya lebih salah, jadi ya coba. Cabang langsung dari plexus brachialis. Cabang langsung dari plexus brachialis. Nah, ini adalah cutaneus brachimedialis. Kenapa langsung dari plexus brachialis? Karena dia itu dari fasciculus medialis. Yang lainnya coba antebrachi lateralis dari musculocutaneus. Brachi lateralis aku lupa dari mana, tapi yang jelas bukan dari plexus brachialis. Cutaneus posterior dari radialis. Cutaneus ini juga radialis. Ya, baiklah. Jadi cukup eliminasi aja. Ini pasti bukan dari plexus, jadi cuma ini yang langsung karena langsung dari fasciculus medialisnya. Cutaneus. Kenapa pakai bahasa Inggris? Cutaneus antebrachi medialis. Isi dari anatomical snuff box. Isi dari anatomical snuff box itu adalah, jadi dia tuh kan kayak nanti dilewati sama struktur-struktur vena cephalica dari radialis. Biasanya nyilang gitu saya ingatku. Jadi nanti itu yang tendon-tendon atasnya ini itu adalah tendon yang bawah dulu itu ada dua. Ada dua tendon. Jadi yang gabung jadi satu di satu kompartemen itu adalah abductor, pollicis longus, extensor pollicis brevis. Dengan yang bagian atasnya ini adalah tendon extensor pollicis longus. Nah, ini yang di dalamnya itu ada vena cephalica dan arteri radialis. Kenapa dia nyilang? Karena dia itu mau ke superficial. Agak ke superficial, karena nanti tetap dia bercabang jadi superficial dan profundus. Makanya dia kayak nyilang ke sini. Ini yang ada di, ya kalian pasti tahu anatomical snuff box. Um, ya, ya makasih yang udah nyemangatin. Oke, jadi isinya itu berarti radialis. Iya, aku lupa nervusnya. Arteri dan vena ya. Makanya vasa. Terus habis itu ada juga nervus radialis. Enggak. Nervus radialisnya emang apa?
Sebentar aku tak lupa ya. Nervus radialis. Oh iya benar, ya ampun. Benar dilatih nervus radialis, makanya kenapa kalau misalnya ketatap di area itu sakit, karena aku pernah. Tapi emang benar dilewati nervus radialis. Jadi jawabannya C. Oke, jadi nomor 79 itu isi dari fossa cubiti. Isi dari fossa cubiti itu seperti yang udah aku jelaskan tadi, harusnya bukan tendo musculi brachialis, tapi tendo musculus biceps brachii. Lalu ada arteri brachialis dan juga nervus medianus, ini urut, jadi dari lateral ke medial. Karena enggak, berarti ini jawabannya C. Dikit lagi. Ya, semoga dikit lagi. Otot yang berorigo pada epicondylus lateral humeri. Jadi kalau misalnya epicondylus lateral, ini aku nemu yang lebih tepat lagi. Jadi ini ceritanya kayak yang tadi ketika mencari yang medial, itu siapa yang benar. Jadi sebenarnya kan tadi karena pilihannya semua di medial, makanya kita pilih brachioradialis. Meskipun sebenarnya dia di crista supraepicondylaris yang lateralnya. Sekarang kita nemu nih M supinator. Supinator ini benar di epicondylus lateral. Jadi kita jawab M supinator. Kalau nggak ada dan kepepet, nah kita baru jawab apapun yang origonya di lateral gitu. Brachioradialis. Apa nama otot yang terlibat dalam penyakit wing scapula? Serratus anterior. Serratus anterior oleh nervus thoracalis longus dan juga arteri thoracalis lateralis. Cabang kedua dari arteri axillaris. Maksudnya cabang bagian kedua. Aku tulis ya. Gak apa-apa deh. Jadi kolom chirurgicum. Kolom chirurgicum berarti pasti sepertiga proksimal yang mengalami gangguan. Oh ya benar. Ya, brachioradialis. Jadi karena yang deltoid sama deltoid ini nggak ada hubungannya ya dengan persarafan di chirurgicum. Biceps brachii itu harusnya musculocutaneus. Serratus anterior malah thoracalis lateralis, thoracic longus nervusnya. Nah, yang kena nervus radialisnya itu cuman brachioradialis karena brachioradialis ini meskipun dia itu bisa terlihat dari depan, ya dia itu termasuk kompartemen posterior. Arcus palmaris superficialis. Ya, semangat yang mau aorta. Oke. Arcus palmaris superficial. Arcus palmaris superficial itu terletak pada profundus aponeurosis palmaris. Jadi tepat di profundusnya. Jadi kenapa kok nggak superficial? Karena aponeurosis palmaris atau gabungan dari tendon-tendon di palma itu adalah paling superficial. Jadi setelah kulit dan kayak lapisan-lapisan kulit bla 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 itu ada superficial aponeurosis palmaris. Nah, tepat di bawahnya aponeurosis palmaris baru ada arcus palmaris superficial. Terus ada otot, terus ada arcus palmaris profundus. Arcus palmaris ini maksudnya arteri ya, jalinan arteri. Jadi ini harusnya profundus aponeurosis palmaris. Seorang laki-laki berusia 30 tahun mengalami kecelakaan dibawa ke rumah sakit, lesi pada nervus radialis, brachialis enggak karena musculocutaneus. Radialis Loh, ini radialis bukan. Ini arteri. Jadi kalau misalnya arteri radialis itu malah percabangan yang setelah melewati fossa cubitalis jadi radialis sama ulnaris. Tapi kalau misalnya ditanyain nervus radialis berarti antara berarti yang ikut berjalan bersama nervus radialis lewat triangular interval itu adalah arteri profunda brachii. Jadi yang ke-efek arteri profunda brachii. Stabilisasi artikulasio glenohumeral, rotator cuff. Nah ini yang tadi aku bilang supraspinatus, infraspinatus, subscapula, teres minor, semuanya ini. Menstabilkan glenohumeral. Ini aku gambar tadi. Jadi yang membagi abdomen menjadi regio-regio. Jadi ini
regio, bukan bukan apa sih satunya itu bukan regio, satunya itu kayak kelompok apa kompartemen atau apa ya. Pokoknya yang kayak kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Oh, kuadran. Kuadran. Yang satunya itu kuadran. Kalau misalnya regio itu benar, jadi ada 9. Kalau regio 9, kalau kuadran itu 4. Kalau misalnya kuadran, ini benar ya, jadi subcostalis plane itu yang ini, di bawah costa. Jadi costanya itu nanti kayak di sini. Costa, costa. Nah, ini subcostal plane, terus habis ini umbilical, terus habis itu ini tuh yang, ini maksudku tuh crista iliaca. Jadi crista iliaca yang anterior, dextra sinistra. Jadi antara crista iliaca ke crista iliaca itu akan membentuk transtubercular. Terus di sini, yang ini, itu midclavicula. Terus habis itu, yang subcostalis itu yang ini. Nah, berarti benar dong, kayak ada 2 midclavicular, 1 subcostalis, dan 1 transtubercular. Sedangkan transumbilical itu artinya melewati di atas umbilical. Nah, itu baru benar kalau misalnya yang di kuadran. Gitu. Dan ini adalah median, garis median. Bukan midclavicle lagi. Oke, lesi pada thoracalis longus dapat menyebabkan wing scapula. Nah, ini yang tadi, muskulus yang mengalami gangguan adalah serratus anterior. Sama kayak yang tadi, struktur yang masuk ke dalam carpal tunnel. Jadi carpal tunnel tadi udah aku tulis juga di atas. Ada flexor digitorum superficial, nervus medianus, dan flexor pollicis longus. Gitu. Kalau fossa ulnaris itu lewat kanal guyon. Berikut adalah posisi anatomis kepala lurus pada posisi dataran comfort plane. Aku sebenarnya baru tahu ini dari aku baca soal ini. Tapi yang lainnya itu salah. Harusnya ini itu supinasi, ini nggak ngapa-ngapain genunya, atau kayak lurus aja, nggak melakukan abduksi-abduksi, nggak melakukan fleksi atau ekstensi. Jadi yang benar adalah kepala lurus. Frankfurt plane aku baru gitu. Pulsasi arteri radialis. Ini lagi, ini udah keempat kalinya. Lateral dari M flexor carpi radialis. Muskulus berikut diinervasi oleh N interossei posterior. Jadi, nervus interossei posterior itu kan cabang dari radialis. Cabang dari N radialis. Nah, yang N radialis itu berarti kompartemen posterior yang profundusnya. Profundusnya itu apa? Berarti ada abductor pollicis longus dan abductor pollicis brevis. Sedangkan yang extensor ini, dia itu termasuk di superficial. Gitu. Itu sih. Jadi pokoknya semua yang profundus. Kalau interossei posterior. Ya. Pernyataan yang benar mengenai plexus brachialis. Oke, satu-satu. Fasciculus medialis adalah gabungan dari anterior, dari trunkus superior dan medius salah. Karena medialis itu gabungan divisi anterior dari inferior aja. Kalau yang superior dan medius itu punyanya fasciculus lateralis. Jadi lateralis itu dapat 2 dari superior dan medius, sedangkan yang inferior dapatnya ke fasciculus medialis. Dibentuk dari rami dorsales, salah, rami anteriores jadi mati 1. Musculocutaneus merupakan cabang dari fasciculus lateralis, plexus brachialis benar. Jadi di lateralis, kemudian brachialis supraclavicularis terletak di dalam fossa. Kalau misalnya dia udah melewati supraclavicle atau lewat di atas clavicle, berarti kan dia tuh bisa dibilang nggak masuk ke fossa axillaris. Berarti ya ini salah. Harusnya itu ya di luar fossa axillaris. Namun fasciculus berdasarkan posisinya terhadap vena axillaris, bukan vena tapi arteri. Jadi gambarnya itu nanti itu kayak di tengah itu ada arteri, terus di sini tuh kayak ada ulnaris, dan yang saya agak susah juga yang bayanginnya ya. Nanti itu sebenarnya ada gambarnya gitu. Jadi bukan terhadap vena, tapi terhadap arteri aksilarisnya. Jadi yang fasciculus medial itu ya di medialnya arteri aksilaris. Terus habis itu yang fasciculus lateral di lateralnya arteri aksilaris. Posterior ya di posteriornya arteri aksilaris kayak gitu.
Jadi bukan vena. Baiklah. Ada gambarnya sih. Nanti Kak. Terus nomor 93, ruptur arteri axillaris di inferior musculus pectoralis minor dapat menyebabkan gangguan aliran darah menuju. Jadi ini kan ruptur arteri axillaris di bawah dari pectoralis minor. Nah, berarti gangguannya itu, tadi kan ada bagian-bagian pectoralis minor terhadap axillaris. Bagian pertama itu di atas, bagian kedua menembus atau di profundus dari pectoralis minor, bagian ketiga di inferior dari pectoralis minor. Berarti maksudnya bagian ketiga. Apa aja? Ruptur arteri axillaris bagian ketiga. Circumflexa humeri posterior aja. Circumflexa humeri anterior dan juga subscapular. Subscapularis. Berarti termasuk trapodorsalis dan cabang satunya. Ini kan satu, ini kedua, bagian kedua jadi bukan. Bentar ya, aku mau ngecek. Nah, itu kita tadi. Fraktur kolum chirurgicum humeri dapat menyebabkan gangguan pada kolum chirurgicum. Ini kenapa aku sih ulangin? Oh iya, saya benar. Ini kenapa aku sih ulangin? Bentar. Jadi, fraktur kolum chirurgicum itu apa yang lewat di kolum chirurgicum? Arteri circumflexa humeri posterior, tapi ada arteri axillaris juga, jadi ini harusnya kena. Nah, kalau misalnya arteri axillarisnya kena, berarti gerakan ototnya juga kena. Ya kan? Berarti teres minor sama deltoid yang dipersarafi oleh axillaris C5 sampai C6 ini juga kena harusnya. Berarti ini jawabannya adalah E. Lanjut, struktur berikut adalah bagian dari os radius, ya, tuberositas radii. Incisura radialis itu ada pada ulna, trochlea itu di humeri, incisura trochlearis itu di ulna, dan sulcus radialis itu di humeri. Struktur berikut yang melalui kanalis carpi. Ini tadi udah aku jelasin di atas. A, ini guyon. Spasium quadrangularis dilalui oleh struktur berikut. Quadrangularis, oke, yang kotak, yang segi 4. Circumflexa humera posterior, dan juga axillaris. Lesi pada nervus musculocutaneus akan mempengaruhi jenis gerakan ini. Musculocutaneus berarti kompartemen anterior. Kompartemen anterior itu flexor. Flexor berarti fleksi kubiti. Arteri ulnaris akan berakhir sebagai arcus palmaris superficialis yang beranastomosis dengan ramus palmaris superficialis dari arteri radialis. Oke, ini udah diulangi beberapa kali. Muskulus berikut berada pada kompartemen hipotenar. Hipotenar itu berarti digiti minimi atau linking. Jadi cuma adductor digiti minimi karena yang lain polisis. Yes. Abductor tambah flexor ditambah flexor digiti minimi ditambah opponents digiti minimi. Pernyataannya benar tentang fossa cubiti. Oke. Oh, jadi aku berakhir menjawab lacertus fibrosus itu karena di sini tidak ada pilihan lain selain menjawabnya benar. Karena di sini kan ini batas lateralnya brachioradialis. Radialis. Kan benar. Terus ditemukan pulsasi arteri brachialis di dalam fossa cubiti. Benar. Lebih ke apa namanya? Jadi di medial gitu. Benar di fossa cubiti dan batas medialnya oleh pronatal teres. Ini juga benar. Kalau ini benar. Ya, berarti nomor 1 itu juga benar. Oke, baiklah. Iya sih, soalnya kayak nggak ada yang lain. Jadi ada yang bilang kalau misalnya mungkin lacertus fibrosus itu yang aponeurosis yang bicipitalis itu. Nah, jadi mungkin ya yang dari membrana fibrosa ya emang cuman aponeurosis bicipitalis, cuman tendernya itu yang dari fibros, nggak ada fibrosis yang lain lagi. Jadi kemungkinan ini benar sih. Oke. Berarti yang atas tadi ngikutin yang jawaban yang bawah ini ya. Terus lanjut nomor 102, lesi pada
NC5 akan mengganggu. C5 itu berarti bisa aksila, bisa supraskapularis. Oh iya, ini udah ada. Jadi kalau misalnya aksila, ini udah aku tulis juga C-nya. Jadi dorsalis scapula iya, supraskapularis iya karena C5 C6. Dorsalis scapula itu C5. Dorsalis scapula itu C5 sampai C7 deh kayaknya. Apa sih aku kebalik sama thoracalis longus. Thoracalis longus itu C5. Dorsalis scapula, nggak apa-apa aku tulis C5 aja dulu. Ingatku itu antara dorsalis scapula sama thoracalis longus aku kebalik-balik. Antara ada yang C5 doang, ada yang C5 sampai C7. Thoracalis longus. Kan nggak dibaca. Ah, ini jadi udah aku tulis ya. Berarti ini emang benar C5 aja. Terus thoracalis longus itu C5 C7. Thoracodorsales itu C6 sampai C8. Jadi thoracodorsales kan yang dari subscapularis itu. Berarti dia bukan bukan dari C6 C7 C8. Bukan dari C5, tapi dari C6 C7 C8. Jadi ini 1 2 3 atau A. Nah, struktur yang tampak di antara kaput lateral dan kaput longum. Diulangi lagi, yaitu crapuda brachii. Kalau nggak crapuda brachii, ya arteri radialis. Terus pokoknya antara dua itu. Gerakan pada artikulasi radiokarpal, fleksi, ekstensi. Oke, udah. Profundus dari radialis itu R superficial and radialis. Betul, oke. Jadi, kamu superficialnya itu di profundusnya dari musculus brachioradialis. Jadi, kalau brachioradialis dibuka, bisa kelihatan. Kemudian ada fascia clavipectoralis pada trigonum pectoralis. Ini juga udah dibahas di atas. Jadi ini udah selesai. Yeay. Yeay, banyak pertanyaan yang diulang ya, tapi nggak apa-apa. Yang tadi aku lingkarin itu aku benerin dulu, sambil kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain di chat atau langsung ngomong aja, atau ada yang mau dibahas. Yang nomor 3 ini tadi ya, yang fossa sama fascia, aku bingung. Tapi kalau misalnya didiktat, kayak gitu, mending ikut diktat aja, soalnya diktat kan emang yang buat dosen-dosennya kan. Jadi pasti mereka ngambilnya dari diktat. Jadi kalau dari aku benerin aja. Ya meskipun beda arti ya sebenarnya ya. Antara fossa sama fascia, tapi ya boleh. Ada yang mau ditanyain guys? Sambil aku ngecek ini. Oh, ini juga. Ini -106. Oke, 106. Bentar. Oh, 106 ini tadi fascia clavi pectoralis atau trigonum pectoralis. Jadi selalu ada 3 struktur ini. Jadi thoracoacromialis yang cabang deltoid, vena cephalica, sama N pectoralis lateralis. Kalau basilika itu nggak lewat fascia, basilika itu lewat profundus, nggak nembus fascia. Ya, jadi dia di antara musculus. Ya, sama-sama. Hmm, Bentar, aku cek sekali lagi. Dan ini kayaknya nggak usah dibahas yang soal UTB-nya, soalnya ya isinya sebenarnya sama-sama aja, nanti daripada kayak ngulang-ngulang soal yang sama terus. Dan jadi kayak ya, ya. Ini kalian juga banyak-banyak latihan soal, terus yang ada kuis yang dari cutting itu coba dikerjain juga. Itu kemarin aku juga nyoba kerjain dan itu soalnya lumayan unik dan kayak beda gitu dari Hippocrates. Jadi coba aja. Hmm, ada yang mau ditanya misalnya kayak tentang praktikum atau dan lain-lain untuk praktikum ekstremitas. Sebenarnya kalau praktikum ekstremitas itu jujur dari aku emang paling susah di antara praktikum yang lain karena kayak kadang itu
Misalnya kita ngeliat tendon ya, tapi kayak nggak selalu sama gitu kan antara kayak kadaver satu sama kadaver lain, kayak urutannya itu kalau misalnya kita ngafalin urutan musculus di satu kadaver itu udah sama kayak di atas, tapi di kadaver lainnya itu karena ada yang hilang-hilangan, kita itu kayak bingung sama urutannya gitu. Oh iya ini aku tetap nervus radialis sih. Kalau misalnya ada jawaban lain, tolong nggak apa-apa bilang aja. Oke, ini udah aman sih. Nomor 91. Nomor 91. Introsei posterior buat antebrachii yang posterior yang bagian profundus ya. Bentar-bentar. Oh, abductor pollicis brevis. Abductor pollicis brevis itu ada tapi eh bentar. Abductor pollicis brevis. Bentar aku akan mengingat-ingat. Kalau nggak salah itu di manus deh. Kalau nggak salah itu di tangan. Abductor. Bentar. Abductor pollicis brevis. Iya, karena ada abductor pollicis longus yang dari anebraki. Extensor pollicis. Nah, itu. Bentar. Extensor pollicis longus. Profundus. Oh iya, bentar. Oh iya, kalau misalnya kita lihat dari yang abductor, extensor, yang abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, itu benar sih. Itu benar sih. Apa? Benar di profundus, benar-benar benar. Ini harusnya di profundus. Maaf. Ini benar di profundus karena dia itu ikut kelompoknya yang abductor pollicis longus sama extensor pollicis brevis, jadi dia lebih profundus. Ini abductor pollicis longus. Nah, yang extensor pollicis brevis ini sih. Extensor pollicis brevis itu kalau misalnya brevis dan extensor itu aku nggak yakin ada apa enggak. Ya, nanti semua pembahasannya bakal aku kirim. Ini di Manus. Tapi harusnya sih cuman antebraki ya yang introsei posterior. Kalau inervasinya abductor pollicis brevis itu udah bukan abductor pollicis brevis malah di depan. Iya, di depan, di palmaris, bukan di dorsal. Jadi harusnya nggak mungkin ikut radialis. Berarti ini salah. Berarti harusnya 1, 2, 3. Baca kita tidak melihat profundusnya. Kalau misalnya sebenarnya yang benar ini, aku nggak yakin kalau misalnya extensor pollicis brevis, tapi baiklah. Jadi ini diganti jawabannya. Jadi A. Oke, udah. Ini udah selesai sih guys. Jadi mungkin kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, baik tentang soal ini atau praktikum dan lain-lain, mungkin bisa aku tutup